Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman eh, asisten lab praktikum teknik kendali ya di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sidki Faisal Hakim. BNPM 23060666760. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project yang telah saya buat dengan topik yang saya dapatkan dalam machining center. Dengan tema yang saya buat adalah dual product CNC machining line with automatic identification, yang mana berarti ada barang rusak. Di sini saya menggunakan metal product sebagai celah untuk barang rusaknya, dan ada routing di sini maksudnya load balancing. Load balancing di sini untuk masing-masing jenis machining center saya buat dua, jadi ada total 4 machining center, dan juga ada sorting berdasarkan warna. Untuk machining center satu itu blue dan machining center 2 itu adalah green. Dan untuk produk akhirnya nanti dia akan mengidentifikasi apakah ada nilai kecacatan, terdeteksi cacat, atau yang artinya metal produk produksi, sehingga ketika ada metal produk yang terproduksi maka akan dibuang istilahnya, dan akan disimpan ketika produknya sesuai dengan warnanya, atau blue ataupun green gitu. Saya tidak menggunakan pressure sorting, jadinya saya akan menggunakan pivot arm karena ya dirasa lebih mudah aja. Dan untuk nominal-nominal barang di sini sebelumnya ini adalah hanya perkiraan saja, sehingga ya banyak sekali produk yang saya tambahkan, jadi nggak cuman segitu-segitu aja itu. Dan untuk factory-nya seperti ini, saya membuat gate ya biar 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 lucu-lucuan aja ya, biar bagus saja. Dan di sini ada menggunakan pintu. Mungkin safety door ini sebetulnya bisa saya gunakan untuk kayak menghentikan semua produksi gitu. Jadi untuk si emitter di depan tuh nggak ngasilin barang lah istilahnya. Terus, wow, terus default, kenapa dinyala? Kayaknya habis yang sebelumnya. Terus ketika terus di sini saya tambahkan tangga. Wow, ternyata ada kaki yang janggal di situ. Kaki yang janggal di sini ini seharusnya nempel ya. Ada yang harus nempel. Nah, sip. Oke. Nah, di sini saya menggunakan satu emitter. Emitter di sini nanti akan mengeluarkan tiga jenis produk. Di sini belum saya checklist tadi. Ya, tiga jenis produk: metal raw material, blue material, dan red material, yang mana dia akan dideteksi oleh vision sensor yang ada di sini, dan akan disorting menggunakan turning pop-up wheel table yang ada di sini. Sehingga untuk ininya sendiri, untuk kodenya sendiri di sini ada 28 rung atau 28 rung. Di sini saya gunakan yang untuk rung pertama ketika factory IO-nya jalan. Jadi semua conveyor yang ada di factory IO itu akan jalan semua. Dan ini untuk pop-up wheel awal karena dia vision sensor ini menggunakan sinyal analog, dia blue green atau metal di situ. Ataupun produk-produk lainnya, sehingga saya menggunakan logika ya, kita menggunakan perbandingan saja agar lebih mudah daripada if else. Dan di sini untuk pop-up wheel awal saya setting untuk ke blue, sehingga saya di sini nilai satu tuh blue dan nilai ini adalah green. Jadi ketika ada produk blue yang jalan, dia akan ke kanan pop-up wheelnya, dan ketika ada green yang jalan dia kiri. Dan untuk produksi awal, jika ternyata metal produk yang awal ada, dia akan langsung jatuh ke bawah dan akan dibuang. Istilahnya, ya kita tahu ternyata pas awal-awal produksi ini ada kecacatan lah, kecacatan barang taunya, sehingga ya emang langsung dibuang aja sebenarnya itu. Tapi ketika di tengah adanya produksi yang masif, tiba-tiba ada satu cacat produk, jadi dia akan mengikuti nilai terakhir produk. Misalkan sebelumnya biru, maka si metal material ini akan mengikut ke biru gitu. Terus ini pivot sorter ini sebenarnya untuk load balancing yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika ada barang masuk melalui sini, melalui melalui diffusion sensor yang ini, maka pivot arm sorter ini akan tertrigger dan dia akan balik ke sini gitu. Mungkin untuk simulasi lebih baik kita reset terlebih dahulu, kita disconnect dulu biar semuanya dimulai dari awal. Ini ya, biar semuanya mulai dari awal. Jadi nggak ada yang kita disconnect aja dulu. Nggak ada yang
ke deteksian gitu. Set, set, kita run. Oke, connect. Oke, semuanya udah reset, dan untuk emitter emang sengaja di force aja. Sebenarnya bisa diotomatisin, cuman ya udah lah. Ketika Factorial jalan pun itu bisa sebenarnya. Dan di sini, saya lupa menjelaskan untuk mekanisme machining centernya. Karena adanya belokan dari pivot arm, jadi saya menggunakan repositioner di sini. Jadi ketika ini kan biasanya mencong-mencong, jadi dia nggak akan bisa masuk ke dalam machining centernya. Jadi ketika ada produk, dia kedeteksi oleh diffuse sensor, dia diperbaiki posisinya oleh positioner di sini, dan untuk machining centernya sendiri saya menggunakan reflector sensor yang mana sebenarnya dia akan terus aktif dan dia men-trigger start button di sini sehingga ketika ada produk masuk dia langsung langsung jalan aja ketika ada produk masuk, dan emang di set emang jalan-jalan terus di situ. Dan ini juga sama, dan semuanya sama sebenarnya untuk logika logika sederhana dan kayak ya udah biar gampang aja seperti itu. Dan untuk di belakang di sini ketika emang saya menambahkan blue gate di sini. Jadi blue gate ini kalau misalkan saya buka dan ada terjadi apa-apa, si orang ataupun ya orang di sini dia bisa langsung mencet si emergency stop bab gitu. Mencet emergency stop dan reset. Dan untuk blue gate di sini dia akan nge-trigger pivot arm lagi. Jadi ketika ada orang yang masuk ke sini, semua produk akan masuk ke dalam sana semua. Mungkin ya seperti itu gitu. Sama untuk yang di green juga ada yang seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin di belakang ada tangga. Ini emang buat sengaja main-main aja. Dan ini udah record kan udah. Dan untuk tambah atasnya seperti ini sebenarnya. Ya tidak terlalu bagus, cuman setidaknya ini rapi lah ya. Gitu. Mungkin kita start aja simulasinya biar nggak terlalu lama videonya. Kita start simulasinya. Untuk kodenya sendiri ada ya tadi udah dijelasin 28 row. Kita start, udah connect belum ya? Sedang sebentar, udah connect. Kita start aja. Jadi mekanismenya seperti ini. Ini kan ada produk data, position center ini akan ambil dan sorting ke kanan. Dan ketika ada produk yang masuk ke position center ini akan sebentar yang akan trigger. Jadi kalau misalnya ada produk selanjutnya yang datang, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Dari situ, nah ketika ini kan ada belok nih, posisinya kadang-kadang muncul dan dia nggak akan bisa masuk, dan itu positioner untuk membantu posisinya, dan machining center akan mendeteksi bahwa ada kendaraan. Untuk green juga sebenarnya mekanismenya sama aja, kan seperti itu. Nah ini adalah metal produk, ini adalah salah satu contoh kalau misalkan kesalahan kesalahan produksi, dimana mungkin metal produk ini tadi ada kesalahan karena metal produk berat sehingga dia ke apa namanya ke trigger lebih cepat. Ini kalau misalnya buku produk dia akan langsungnya ke collect di sini, dia akan kalau misalkan ada metal produk dia akan ke buang di sini dan dia akan remove produk. Misalkan ini akan dibiarkan masuk ke sini, dia akan dibiarkan masuk ke dalam sini collect, tetapi ketika ada metal produk nanti pivot arm sorter yang ada di sini dia akan belok dan membuat si produk sementara ini ya udah ada dulu. Kita lihat aja dulu ya. Set. Nah, remove, dadah. Ini untuk produk juga seperti itu, kurang lebih sama prinsipnya. Jadi untuk produk ya dia akan aktif pivot arm sorter. Kita lihat biar apakah kerjanya sama. Dan oke, kita ibaratkan
program yang ada di sini, machining expert di sini itu namanya positioner. Nah, positioner ini karena misalkan karena di situ ada yang namanya limit limit height itu nilainya selalu positif ketika dia di bawah atau di atas, jadi saya akalin dia menggunakan not dan ditambah juga untuk apakah clampingnya sudah selesai atau belum, proses clamp udah selesai atau belum gitu. Jadi kalau misalkan emang proses klaim udah selesai dan udah dirilis, ini dia akan naik gitu. Akan naik, ngerise. Dia akan ngerise dan dia akan ngeriset ke bawah lagi. Jadi si positioner itu akan naik ke atas dan langsung turun ke bawah lagi. Emang fungsinya seperti itu. Gitu. Terus machining center start tadi mungkin teman-teman semua melihat bahwa di sini ada yang namanya reflektor sensor dan ini akan terus berjalan terus menerus sebenarnya karena ada reflektornya di sini. Sehingga emang machining center ini akan berjalan terus-menerus kecuali ada produk yang jalan di situ. Dan emang logikanya di mesin expert itu saya gunakan seperti itu. Jadi saya menggunakannya kayak kebanyakan set reset. Ya ini nggak menggunakan set reset juga nggak apa-apa karena emang si eh, apa namanya reflection sensor ini akan menghasilkan nilai positif terus-menerus gitu. Dan untuk tadi itu adalah get green open sama get blue open itu yang ketika tadi saya jelaskan bahwa pivot arm sorternya itu akan terus ke machining center yang satu sehingga untuk machining center yang ada kecacatan produksi dia akan langsung ke apa namanya tidak melakukan produksi. Nah, terus kenapa yang satunya nggak menggunakan menggunakan logika seperti itu? Karena dia bisa masuk guys di sini guys. Dia ngelompatin barang aja di sini. Terus dia bisa masuk sini. Jadi kayak bisa ngeriset langsung. Jadi nggak perlu lah. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin sebenarnya gitu aja untuk gampangnya. Jadi emang sudah terbukti bahwa terjadinya sorting di awal-awal yaitu ketika ada green product ataupun blue product dan ataupun metal. Jadi ketika adanya metal, metal produk, metal raw material, sorry, metal raw material. Di sini dia akan istilahnya dia akan mengikuti nilai yang sebelum-sebelumnya. Misalkan di sini ada hijau, dia akan ngikutin hijau. Kalau misalnya metal metal raw material, ketika ada biru dia akan ngikutin biru dan ketika misalkan raw material di awalnya ada, dia akan dibuang ke sini. Nah, di sini harusnya ada remover. Sebenarnya kenapa metal raw material di awal itu nggak saya logikain karena misalkan kita lagi nge-input barang terus kita nemuin cacat nih di awal-awal ya udah kita buang aja sih sebenarnya gitu gitu dan untuk karena saya nggak menemukan adanya kolektor box di sini jadi saya tumbukin aja di sini untuk keduanya termasuk yang green material di sini dan ya mungkin sekian dari saya untuk penjelasan presentasi ini presentasi final project ini ya mungkin dengan segalanya kekurangan dan hal-hal yang janggal yang ada di Factory IO ini Factory IO ini mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.